Teman-teman sekalian, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hari ini adalah pertemuan ke-7 dan ke-8 dari lecture series kita yang bertemakan Multiculturalism for the Human Development in ASEAN Community. Ya. Jadi Prof. Venam Lampir, kita sudah ada 6 materi sebelumnya, ya. Jadi satu hari kita ini adakan 2 pertemuan, sesi pagi itu jam 9.30 nanti sampai jam 11, Prof. Kalaupun ada lebih sedikit enggak masalah, mungkin lebih 10-15 menit. Kemudian nanti jam 1 sampai jam setengah 3 itu waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan mendapatkan materi dari Prof. Venam Lampir, yang beliau adalah profesor di Universitas Patimura. Jadi kita alhamdulillah ya dalam kesempatan lecture series 1 semester ini mendapatkan materi dari berbagai pakar ya dalam bidangnya, baik yang dari luar negeri, dalam negeri ya maupun dari UMM sendiri. Nah, hari ini tema yang akan dibawakan oleh Prof. Venam Lampir yaitu tentang awareness and people oriented in ASEAN community. Jadi beliau ya bercerita ya. Mungkin nanti juga bisa diselipi dengan pengalaman-pengalaman Prof. Ini tentu sangat banyak saya kira perjalanan Prof. Venam Lampir ya yang beliau berinteraksi dengan orang dari berbagai bidang ya. Makanya kita jadikan beliau sebagai salah satu narasumber kita ya, yang kita perlu ambil ilmunya. Nanti mungkin Prof. Venam Lampir untuk perkenalan bisa memperkenalkan sendiri Prof ya. Jadi di sini peserta kita ini adalah mahasiswa dengan jumlah sekitar 400-an mahasiswa berasal dari berbagai fakultas di UMM. Ada 9 fakultas yang ikut, ya yang tidak ikut hanya 1 fakultas yaitu Fakultas Kedokteran. Ya karena mereka memang sistemnya blok dan agak susah itu untuk menyambungkan dengan kurikulum mereka. Saya kira tidak akan berpanjang lebar Prof untuk pengantar. Nanti kita berikan waktu ya seluas-luasnya. Ya dengan kira-kira kalau waktu Indonesia Barat ini kita mulai 9.30 nanti selesai jam 11. Kalaupun mungkin ada mundur ya mundur 5-10 menit itu tidak masalah Prof. Itu sudah termasuk dengan tanya jawab. Jadi materi mungkin bisa sekitar 1 jam seperempat nanti ya teman-teman ya. Ya begitu Prof. Venam Lampir dan waktu tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, saya sama Pak Gonda atau sama siapa ini? Mohon maaf. Ya, Prof. Ini Pak Gonda, ada Pak Dedi, ada Pak Rahadi. Siap, Pak Gonda. Terima kasih yang selalu berkomunikasi, membangun komunikasi sudah sejak lama. Sudah. Tapi ya karena persoalan waktu kita harus bertukar-tukar dan bergeser-geser ini. Mohon maaf sebelumnya Prof. Pak Gonda. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Gonda tadi, hari ini kita ada lagi dalam pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah. Dan saya mungkin kebagian materi awareness and people oriented in ASEAN multiculturalism. Ya. Jadi kalau kita Indonesia kan ya mungkin menjadi ya kesadaran dan orientasi masyarakat dalam keberagaman budaya Asia. Ya. Baik, izinkan saya nanti mungkin melakukan share materi. Baik, mungkin sudah bisa diterima kah? Ya, sudah jelas, Prof. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh
Pak Gonda tadi, saya dari Universitas Patimura, dan saya sebenarnya background-nya olahraga. Jadi kalau ngomong olahraga, saya lebih pada tupoksi saya, dan lebih khusus lagi ke bela diri nih ya. Hampir semua bela diri ya. Saya pernah jadi atlet taekwondo, ya, juga atlet tinju, tapi juga pelatih muay thai, pelatih kickboxing, pelatih wushu, lebih identik ke sana. Saya lebih akrab biasanya dipanggil Pak Abe atau Pak Albert. Jadi sekarang hari ini saya didakwa untuk sedikit menyampaikan materi terkait dengan awareness and people oriented in Asian multiculturalism. Dan mungkin kalau kita ketahui bahwa intro ke depannya, Asia ini kan merupakan benua terbesar ya di dunia. Jadi kalau kita rinci ya paling tidak meliputi kurang lebih 30% luas daratan di bumi. Jadi seluruh yang katakanlah 5 benua, ada sebagian mengatakan 7 benua. Jadi kurang lebih 44,58 juta kilometer persegi, atau ya sekitar 4,38 kali ya lebih besar dari benua Eropa. Jadi kalau secara menyeluruh kita lihat kurang lebih 30% ya total daratan bumi ini ada justru di benua Asia. Gitu. Bentang alam yang beragam ya, terdiri dari pegunungan tinggi ya bahkan tertinggi dunia. Kalau kita lihat bahkan puncak Everest dan segala macam itu merupakan puncak tertinggi di dunia ya. Dan juga ada dataran tinggi ya, gurun ya, ekosistem baik itu air tawar maupun air asin dan lain sebagainya, ini merupakan kekayaan dan yang dimiliki oleh benua Asia kita. Jadi kalau dikatakan benua Asia kita ini kurang lebih ya ada 5 benua ya, dengan kurang lebih 5 terbagi atas 5 bagian untuk Asia kita, dan kurang lebih ada 48 negara ya. Jadi katakanlah di situ ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, dan juga Asia Selatan. Jadi memang cukup banyak ya, kalau kita lihat Asia Tenggara saja ini kurang lebih ada 11 negara ya. Asia Timur itu ada kurang lebih 7 negara, Asia Tengahnya 5 negara, Asia Baratnya ada 17 ya, negara, dan Asia Selatannya itu kurang lebih 8 negara. Jadi kalau kita hitung-hitung benua kita ini memang sangat besar ya. Kalau kita lihat dari sisi populasi, maka benua Asia kita ini dengan populasi yang terbanyak juga di dunia. Jadi Asia ini kalau hitung pada data-data September 2021 ini mencatat bahwa Asia ini memiliki kurang lebih ya, jumlah penduduk itu 4,68 sekian miliar jiwa. Ya. Jadi kalau hitung miliar kan ini banyak sekali ini. Nggak tahu artinya kita paling tidak ini setara dengan 59,76% dari total populasi dunia. Dan populasi dunia yang ada ini juga kita kenal banyak sekali kota-kota ya. Di samping Jakarta kita, kalau di Indonesia mungkin Jakarta yang paling padat ya. Ada kurang lebih 10 juta jiwa lebih kalau itu malam. Tapi kalau siang itu kurang lebih ada 14 juta jiwa karena ada penduduk dari luar masuk ke Jakarta dan banyak berinteraksi di sana.
Di samping ada kota-kota besar yang lain sangat padat ya, katakanlah Shanghai, ada Istanbul, ya. Apakah itu Mumbai, Beijing, Karachi, ya. Ada Guangzhou, Delhi, Shenzhen, Dhaka, dan sebagainya. Ini merupakan kota-kota yang sangat padat. Ya. Terkait dengan itu juga kita memiliki benua ya dengan iklim yang beragam. Jadi katakanlah ada iklim tropis di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ada iklim juga subtropis di Asia Timur, kemudian iklim mediterania di Asia Barat, kemudian juga iklim taiga atau tundra di Siberia, ya, dan juga iklim gurun di Gobi dan Tibet. Ini tentu dari sisi iklim yang kita lihat memang sangat bervariasi ya. Kemarin di Turki kalau saya lihat, kita ke Kapadokia sana, itu di sana kita kedinginan. Kita kedinginan. Tapi kalau kita ke wilayah Kusadasi, itu justru kita kepanasan di sana. Jadi bayangkan di Turki itu saja ada dua zona juga, ada zona Eropa dan zona Asia, dan memiliki iklim dan juga suasana yang juga berbeda. Jadi di satu sisi kita kedinginan, di sisi lain juga kita kepanasan. Saya juga masih ingat ya betapa luasnya negara kita ini. Jangankan benua Asia, benua negara kita Indonesia saja, itu sudah sangat luas. Saya bahkan mengingat kata presiden kita ya Pak Joko Widodo, itu beliau mulai terbang dari titik nol di Aceh dan bahkan sampai tiba di Merauke itu kurang lebih 14 jam, 14, sekian jam. Jadi kalau kita terbang di benua Eropa, seyogianya kita sudah melampaui beberapa negara. Itu artinya bahwa memang benua Asia ini memang sangat luar biasa luasnya. Di sisi lain kita lihat ini di Asia juga, ini merupakan tempat berkembangnya agama-agama besar. Kalau kita lihat ya hampir semua agama itu ada di Indonesia. Katakanlah ada Hindu-Buddha ini di India sebagai yang dominan, tetapi juga ada Kristen Protestan, ada juga Kristen Katolik ini dari Yerusalem, ada juga Konghucu yang berasal dari Tiongkok, dan juga Islam yang berasal dari Arab Saudi. Jadi dari sisi agama juga kita sangat beragam, dan ini hanya 5 atau 4 agama besar gitu. Ya, belum lagi kita melihat ada ratusan lagi agama-agama kecil yang mungkin ada yang sebagian teridentifikasi baik, tetapi sebagian justru dikolaborasikan, dimasukkan dalam kelompok-kelompok agama tertentu. Dari sisi ras juga begitu ya. Dari sisi ras saya mencatat ini banyak juga jumlah ras kita. Sebenarnya ras ini apa? Ya, ras kalau kita katakan sebagai ciri-ciri tertentu ya, ciri-ciri khusus dari sebuah bangsa atau orang-orang, katakanlah warna kulit ya, mungkin ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada juga dari rambut ya, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, ya. Ada juga dari misalnya mata, ya. Ada yang mata sipit, ada yang matanya gede seperti saya, gitu ya. Ya itu sebenarnya yang dikatakan ras. Tetapi tentu saja terkait dengan itu, saya juga mengutip sedikit terkait dengan beberapa ras yang sebenarnya menyebar ya, beberapa ada di benua Asia, tapi beberapa lagi ada di benua Afrika, yang juga ada juga di benua Eropa, tapi merupakan kolaborasi juga. Jadi katakanlah di Asia Tenggara dan Asia Utara termasuk Indonesia ini ras Mongoloid ya.
Sedangkan kalau di Eropa, kemudian di Eropa Tengah, Eropa Utara, ya itu Kaukasoid. Dan kemudian ada Australoid itu di Australia, kemudian Negroid itu di Afrika, tapi ada juga di Indonesia, di Papua, ya, termasuk di Maluku itu juga ada beberapa wilayah yang termasuk ras ini. Ya. Kemudian Bushman di Amerika Selatan, ya, Vedoid di pedalaman Sri Lanka, kemudian juga Aino ya termasuk di Hokkaido Jepang. Ya. Terkait dengan itu, saya mengutip ya dari Kruber ini mengatakan tentang universal ya, kultural ya. Jadi gambaran tentang kebudayaan yang universal. Kalau dari Kruber itu dia membagi kebudayaan itu menjadi kurang lebih 7 bagian penting yang dipisahkan. Ada alat fasilitas ya dan perlengkapan, kemudian juga mata pencarian, ya. Kemudian ada sistem kemasyarakatan, ada bahasa, ada kesenian, kemudian juga dari pengetahuan atau sistem pengetahuan, termasuk dari agama atau kepercayaan atau religi. Jadi kalau memperhatikan itu semua mungkin ya kita tidak mengkaji semua, tapi beberapa tersirat di dalamnya, misalnya seperti terkait dengan agama yang sudah sempat saya singgung, ya. Juga mungkin terkait dengan kesenian, bahasa, tetapi yang lebih saya soroti di sini mungkin terkait dengan sistem kemasyarakatannya. Jadi kalau dari sistem kemasyarakatannya, maka kita akan tidak bisa bergeser dari apa yang namanya proses sosial atau interaksi sosial. Di sini kalau hukum dia membagi faktor interaksi sosial itu menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada cooperation, kemudian ada competition, ada konflik, dan ada accommodation. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh dari sebuah interaksi sosial, maka kita akan menemukan ketika masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultur itu bergabung, itu yang paling menonjol biasanya adalah interaksi sosial kita. Sehingga ada unsur-unsur kerjasama di dalamnya, bagaimana kita bekerja sama, apakah itu di dalam negara kita, ataukah dengan negara-negara lain, ini merupakan hal yang juga menjadi penting. Di sisi lain juga ada competition. Ketika kita hidup bersama, maka selalu ada kompetisi di sana. Mungkin kalau kompetisi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kita menganggap kompetisi itu hal biasa. Tetapi kalau sebenarnya competition ini adalah persaingan. Jadi kalau bahasa yang akuratnya mungkin ya persaingan. Ya, artinya bahwa ketika kita hidup bersama berdampingan dengan masyarakat yang beragam, maka suka atau tidak suka itu kita selalu bersaing. Ada persaingan di sana, sadar maupun tidak sadar, kita biasanya selalu identik dengan persaingan. Jadi apakah itu antara suku, etnis, ya itu ya selalu ada persaingan. Hal yang juga lain menonjol, ini selalu ada konflik. Ya, konflik ini mungkin pertikaian atau ketegangan. Ya. Kalau kita pelajari ilmu-ilmu sosial, biasanya kalau apalagi di multikultur ini kita yang secara di Asia ini sangat beragam, ya, sangat majemuk, maka ketegangan itu selalu terjadi. Apakah itu ketegangan dari sisi sosial maupun ketegangan dari sisi budaya, ini selalu ada. Bahkan kalau di Maluku ini bahkan saya mempelajari itu di Maluku itu sudah dilakukan penelitian oleh ahli-ahli di Eropa. Itu bahkan 1800-an itu mereka sudah meneliti di Maluku, bahkan bisa mengkategorikan Maluku dari 4 indikator ini, 2 yang paling menonjol adalah cooperation dan konflik. Jadi artinya bahwa orang Maluku itu ya di samping suka atau senang bekerja sama,
tetapi juga sangat rentan untuk berkonflik. Sehingga kalau dilihat orang Maluku sedikit-sedikit ya mungkin berantem, ya. Ada kasus tanah berantem, kasus perkawinan berantem. Ini dari sisi konfliknya. Dan orang Maluku bahkan tertinggal dari dua sisi, yaitu competition dan accommodation. Orang Maluku tidak suka bersaing. Nah, kalau kita tidak suka bersaing, biasanya kita menjadi tertinggal. Juga kemudian kemampuan untuk beradaptasi. Ini bagian-bagian yang juga merupakan hal yang penting ketika kita berada di masyarakat yang majemuk, masyarakat yang multikultur, maka suka atau tidak suka, kita wajib untuk memperhatikan itu sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan baik antara kita, antara kelompok, antara suku, antara agama, antara ras, antara etnis dan sebagainya. Ya. Yang berikut ini terkait dengan dampak ya. Ketika kita berinteraksi sosial, maka baik itu organisasi, lembaga dengan latar belakang budaya dan setiap waktu itu selalu berkomunikasi ya. Dan kemudian perbedaan dan keanekaragaman ini adalah sesuatu yang juga alamiah. Jadi setiap bangsa itu tentu memiliki keberagaman tersendiri. Ya, jangan sebelum kita mempelajari tentang Asia, bahkan kita di Indonesia ini aja nggak habis-habisnya gitu kan, saking banyaknya baik itu suku, agama dan segala macam itu membuat kita mempelajari Indonesia ini saja sudah cukup kesulitan. Faktor interaksi sosial ini tentu akan berpengaruh baik ya terkait dengan apakah itu mobilisasi orang atau bisnis ya, pariwisata. Ya, ini kita katakan komunikasi kita itu bahkan bisa berhasil, bisa juga gagal, tentu saja terkait dengan bagaimana kita membangun komunikasi antar orang-orang yang berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda suku, berbeda agama, berbeda negara. Ini tentu saja hal-hal yang penting untuk diperhatikan karena karena itu kita menganggap bahwa yang namanya awareness atau kesadaran ini untuk kita memahami ragam budaya daripada orang-orang lain atau negara lain ini menjadi hal yang penting. Ya. Apa itu sebenarnya awareness ya? Saya menganggap itu sebagai kesadaran sosial. Dikatakan bahwa kesadaran sosial ini sebenarnya merupakan kemampuan ya atau kemauan seseorang untuk bisa apakah itu membaca dan kemudian menyadari serta memahami orang di sekitarnya termasuk lingkungan yang sedang berada di sekitar dia. Jadi apakah lingkungannya ini merupakan lingkungan yang seperti apa? Tentu ini merupakan kewajiban kita untuk mengerti atau tahu kita sedang berada di posisi yang mana. Ya, ini merupakan dasar ya untuk bertindak secara tepat dan dalam situasi yang juga alami. Kita lihat kalau bentuk kesadaran sosial ini ya saya membaginya atau bagi atas 3 bagian ya. Jadi kesadaran sosial ini merupakan hal yang penting. Saya memberikan ilustrasi ada anak kecil yang tidur di situ, artinya bahwa ketika kita tidak peduli dengan masyarakat sekitar kita, lingkungan kita, peradaban-peradaban kita, budaya-budaya kita, maka interaksi sosial kita juga pasti akan bermasalah. Maka kesadaran sosial ini sebenarnya merupakan faktor yang urgen, penting ya. Dan kesadaran sosial ini terbagi atas 3, yaitu ada tacit awareness, kemudian ada vocal awareness, dan juga terkait dengan awareness content. Ya, jadi masing-masing itu kalau kita lihat tacit awareness ini sebenarnya merupakan bentuk kesadaran sosial yang menjadikan cara pandang seseorang atau perspektif seseorang ini untuk melihat lingkungan atau orang di sekitar. Jadi tacit awareness ini sebenarnya terbagi 2.
banyak orang lain, banyak diri pribadi kita mampu melihat orang lain tanpa mampu melihat diri sendiri. Jadi seyogianya ini merupakan keterbalikan, dua sisi yang di samping kita mampu melihat dari perspektif diri kita terhadap orang lain, tetapi di satu sisi kita juga harus menerima ya perspektif orang lain terhadap diri kita seperti apa. Ini yang juga menjadi terkait dengan ini merupakan bentuk kesadaran sosial yang dapat didefinisikan ya sebagai suatu perspektif atau akan objek atau benda yang mungkin bisa dilihat atau dirasakan, tapi oleh kita boleh merasakan itu. Ini juga bisa dilihat dari perspektif diri kita pribadi terhadap objek ya, atau orang lain yang ataukah juga dari diri sendiri. Jadi kalau awareness itu kemudian yang ketiga ini terkait dengan suatu ini sebenarnya merupakan kesadaran sosial ya berdasarkan perspektif penampilannya secara visual yang bisa kita lihat. Jadi ini akan berdampak pada suatu lingkungan masyarakat yang dapat diobservasi. Apakah itu bisa kita observasi langsung, bisa juga kita tidak bisa mengobservasi langsung ketika itu masih berada di alam pemikiran seseorang dan kita tidak bisa menangkapnya secara jelas. Tapi itu ada dan merupakan perhatian-perhatian kita. Katakanlah kita biasa berpikir tentang sesuatu, orang tidak mengerti. Tetapi kemudian kalau saya mulai membahas tentang China, membahas tentang Jepang, membahas tentang negara-negara lain, maka orang akan memahami bahwa apa yang saya pikirkan itu justru bisa dibaca dari apa yang saya katakan atau saya sebutkan. Ya, itu yang terkait dengan kesadaran sosial kita. Sedangkan yang terkait dengan pengertian orientasi sosial, terkait dengan orientasi ini sebenarnya adalah peninjauan ya untuk menentukan katakanlah sikap yang tepat dan benar. Itu kalau saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi juga para ahli yang lain juga menyebutkan bahwa orientasi ini adalah merupakan pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Itu kalau menurut Casio. Jadi kalau kita lihat mahasiswa, adik-adik mahasiswa masuk di kampus UMM misalnya, ya, maka tentu saja akan menyesuaikan dengan lingkungan UMM, sehingga biasanya ada orientasi mahasiswa, PKKMB, melalui itu semua. Nah, itu juga sebagaimana kalau kita berada pada negara-negara tertentu, ketika kita melihat ya secara menyeluruh ya bisa apa bangsa Asia kita ini atau benua Asia, maka kita perlu menyesuaikan dengan situasi-situasi itu. Melihat kita akan mengalami kegagalan komunikasi ya ketika kita tidak menyesuaikan diri dengan situasi setempat. Katakanlah kita mau mendatangi Jepang, tapi kita tidak pernah membuka atau mengutak-atik tentang apa sih Jepang itu, gitu. Sehingga waktu datang di sana tentu kita akan menjadi kesulitan ya untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat. Sehingga orientasi ini menjadi penting. Berikut saya juga mengutip tentang manfaat dari orientasi. Jadi kalau kita mengutip ya situs Human Resources Horizon State University, ini dijelaskan bahwa orientasi ini merupakan salah satu hal penting ya, karena mempunyai beragam manfaat. Manfaat-manfaatnya itu apa? Ya manfaatnya itu sebenarnya banyak ya. Jadi bisa memberikan informasi, kemudian juga mendorong kepercayaan diri, meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan retensi, dan juga membentuk komunikasi. Ini manfaat-manfaatnya.
Jadi kalau kita berada dalam lingkungan baru, maka otomatis kita wajib ya, kita wajib untuk mengutak-atik lah. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mungkin kita akan kesulitan. Tapi kalau zaman sekarang saya kira tidak ada lagi kesulitan. Ketika kita ingin mengenal Jepang, maka kita butuh informasi terkait dengan itu, kita tinggal mungkin membuka YouTube ya, kita tracking sedikit, maka kita akan menemukan banyak sekali informasi-informasi yang tentu akan memperkaya khazanah ya. Jadi jangan lupa kalau datangi wilayah baru ya, kota baru, tempat-tempat yang baru yang masih asing, maka mungkin kita dituntut untuk senantiasa harus mencarilah banyak informasi terkait dengan apa yang sementara kita tuju atau sementara kita harapkan bisa mendapatkan banyak informasi dari sana. Ya. Di satu sisi ketika orang belum atau melakukan orientasi yang tidak terlalu stabil ya, atau tidak terlalu lengkap, maka dia akan menjadi kurang percaya diri juga. Gitu. Tetapi kalau dia memiliki informasi yang akurat tentang apa yang sebenarnya menjadi objek ya, orientasi dia, atau kira-kira wilayah yang menjadi bagian suborientasi dia, maka tentu dia akan menjadi percaya diri, bahkan berjalan ke sana kemari tanpa membutuhkan guide pun tidak apa-apa. Tapi kalau minim informasi, maka suka atau tidak suka, ya kita datangi negara orang misalnya, ya kita wajib menggunakan guide, dan itu secara profesional sudah tersedia di negara-negara luar sana. Demikian juga di Indonesia ini, sehingga kalau kita membutuhkan banyak informasi, maka kita wajib untuk melakukan komunikasi dengan penuntun-penuntun, ya, pemandu-pemandu, sehingga kita memiliki banyak informasi dan juga menimbulkan kepercayaan bagi diri kita. Nah, sehingga ke dalam melaksanakan tanggung jawab tentu kita akan lebih produktif. Ya. Kita bisa melakukan dengan maksimal dan menghasilkan juga hasil yang baik. Ya. Demikian juga terkait dengan apakah itu retensi maupun membangun komunikasi dengan siapapun, ya. Apakah itu dengan orang, ya. Apakah itu dengan kelompok, apakah itu dengan wilayah-wilayah tertentu atau budaya-budaya tertentu, etnis-etnis tertentu, maka komunikasi ini juga menjadi hal yang penting. Saya melihat memang mungkin ini menjadi tuntutan kepada kita. Untuk ya paling tidak kita harus mengerti sedikit kalau tidak banyak tentang bahasa-bahasa asing yang mungkin ada kalau di Asia, ya kita paling tidak dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang ada di Asia ini, komunikasi ini merupakan hal yang penting. Ya memang merasa kesulitan kalau kita datang di Jepang, tetapi kemudian kita tidak memahami ya, orientasi kita juga tidak ada terkait dengan apa yang harus kita lakukan di sana, maka tentu ini akan sangat menyulitkan kita. Bahkan bisa dibayangkan mereka tidak mengerti bahasa Indonesia dan kita tidak mengerti bahasa Jepang misalnya, maka tentu saja kita akan mencari alternatif-alternatif yang lain. Nah, kita membutuh guide, ya, kita membutuh juga mungkin translator, sehingga maksud yang akan kita sampaikan itu bisa terwujud. Gitu ya. Kalau terkait dengan jenis-jenis orientasi, maka di sini ada kurang lebih 5 jenis orientasi. Ya. Jadi silakan, ada orientasi formal, ada orientasi individu, ada orientasi spasial, ada orientasi serial, dan juga terkait dengan orientasi jangkif. Ya. Jadi kalau kita lihat orientasi formal, ini biasanya dilakukan secara terencana. Jadi sudah terencana baik dan dilakukan baik, sehingga baik sejak awal sampai pelaksanaan, ya, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, sampai pada pengawasan dan evaluasi-evaluasi itu bisa diketahui secara baik.
Ya, kemudian juga ada orientasi individu. Ya. Artinya orientasi yang dilakukan secara terencana juga, tetapi mungkin pada satu orang, ya, atau mungkin juga pada satu kelompok saja, ya, untuk mendeskripsikan ya, tugas yang harus dilakukan kira-kira harus seperti apa. Maka ini butuh orientasi-orientasi baik pribadi kita terhadap orang, baik itu individu maupun secara kelompok. Tapi juga ada orientasi spasial. Jadi kalau kita lihat di sini berkenaan dengan kemampuan mengidentifikasi posisi ya, atau objek. Jadi katakanlah transformasi rangsangan otak dan ruangan. Biasanya kita menggunakan orientasi spasial ini, kita harus peka dengan lingkungan. Di mana saya berada dan saya harus mengetahui ya kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah saya itu saya sedang berhadapan dengan apa dan saya akan melakukan apa. Ini juga merupakan hal yang penting ya. Kemudian juga terkait dengan orientasi yang jangkif. Ini dilakukan dalam bentuk refleksi diri maupun penyesuaian diri terhadap orang lain. Ya. Jadi yang mungkin biasa kita katakanlah ada perilaku-perilaku yang mungkin tidak bagus untuk bisa kita contohi. Jadi ketika kita berorientasi pada sebuah wilayah, benua, budaya, suku, ya, maka ada hal-hal yang mungkin perlu kita kritisi secara internal ke dalam pribadi kita, tetapi juga kita harus memiliki pemahaman bahwa tidak semua apa yang disebutkan, dikatakan, atau diinformasikan itu bisa dianggap sebagai informasi yang penting. Ya mungkin ada pada hal-hal tertentu mungkin kita perlu mengabaikan informasi-informasi yang tidak perlu, yang mungkin tidak bermanfaat, atau juga karakter-karakter orang atau karakter-karakter dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita, teman-teman dan lingkungan. Saya punya teman tapi karakternya tidak bagus, maka tidak perlu saya contohi. Orang bilang masuk ke kandang kambing mengembik, tapi tidak jadi kambing. Mungkin kita masuk ke kandang ayam, kita berkotek, tapi tidak jadi ayam. Maksudnya orientasi dinjatif ya. Dinjatif ini mengakomodasi hal-hal yang negatif yang mungkin tidak disarankan untuk wajib untuk diikuti. Yang berikut terkait dengan tujuan orientasi ini, ya ini terkait dengan ruangnya. Jadi kalau kita orientasi, maka kita terkait dengan ruang. Ini ada ruang untuk kita. Ketika kita berorientasi, artinya kita belajar. Ketika kita berorientasi, maka otomatis kita harus berkolaborasi dengan orang lain, ya, untuk mengetahui sisi positif dan sisi negatif dari setiap hal yang merupakan bagian dari orientasi kita. Dan kemudian bagaimana kita membangun relasi dengan ruang-ruang tertentu atau dalam lingkungan-lingkungan tertentu. Jadi tujuan orientasi kita itu seperti itu. Terkait dengan multikulturalisme, ya kita tahu di situ kalau bicara tentang multikulturalisme, maka secara etimologi itu terbagi atas 3 kata itu ya. Jadi kalau kita lihat multi ini kan biasanya sama dengan banyak atau jamak gitu ya, lebih dari satu. Ya bicara tentang kultural atau culture, maka itu kita akan bicara tentang budaya. Kita akan bicara tentang cara pandang atau paham daripada sesuatu ya. Jadi kalau kita sebelum membahas tentang multikulturalisme, maka kita harus kenal dulu apa yang dikatakan tentang multikultural. Jadi multikultural ini sebenarnya adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Jadi katakanlah di Asia ya, di Asia
katakanlah juga di Indonesia, pada dasarnya kita sudah memiliki keragaman budaya. Tetapi apakah kemudian Indonesia ini atau Asia ini memiliki multikulturalisme atau tidak? Multikulturalisme ini ya kalau didefinisikan ini adalah cara pandang untuk mendeskripsikan ya, fenomena atau fenomena kultural ya, dengan mengacu kepada adanya pengakuan mengenai keanekaragaman budaya. Jadi yaitu terdapat katakanlah bisa 2 atau lebih kelompok atau budaya ya, atau memiliki perbedaan-perbedaan budaya yang berbeda. Jadi kita berada dalam satu negara tetapi memiliki keberagaman, dan yang paling penting dari multikulturalisme ini itu adalah pengakuan. Di samping pengakuan itu ada penerimaan. Jadi masyarakat tertentu menerima keberagaman itu. Tapi juga ada pengakuan terhadap keberagaman dan juga perbedaan-perbedaan ya, karena apapun itu ketika kita berada dalam suatu wilayah atau suatu negara yang besar maka kita tidak akan bisa menghindari dari itu. Sehingga itu menjadi juga penting terkait dengan bagaimana kita mengakui keberagaman itu dan kemudian kita bisa menerima perbedaan-perbedaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkait dengan masyarakat multikultur ini pun dibahas sebagai paham yang sebenarnya menekankan pada penerimaan yang tadi sudah saya katakan. Jadi bagaimana menerima keberagaman, ya, baik itu kelompok, masyarakat, atau budaya, ya, itu suku, ras, agama, dan seterusnya. Ya, kemudian juga yang terkait dengan masyarakat multikultur, ya, kita katakan adalah masyarakat yang terbagi dalam sub-sub, katakanlah sub-sub sistem, apakah itu dia bisa berdiri sendiri-sendiri, dan masing-masing subsistem itu sebenarnya terkait oleh ikatan-ikatan primordial. Jadi ikatan-ikatan yang mungkin dibawa sejak zaman dulu, dari sejak lahir, ya, itu menurut Clifford. Ya. Juga dikatakan bahwa masyarakat Asia ini sangat multikultur. Artinya kita sangat beragam. Kenyataan tersebut menyebabkan Asia ini sebenarnya menghadapi tantangan yang memang sangat rawan terhadap apakah itu bencana sosial maupun bencana budaya dan juga bencana-bencana yang lain. Kalau kita pelajari dari beberapa masukan-masukan para ahli sebenarnya, bahkan di zaman ini ada sekelompok orang yang menghendaki bahwa budaya itu diseragamkan. Katanya kalau misalnya di era teknologi yang maju sekarang ini hampir bisa diseragamkan budaya-budaya umum. Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang juga mustahil karena justru daya tarik atau ketertarikan ya, orang-orang yang datang ke Indonesia atau kita yang berkunjung ke daerah lain, justru kita sebenarnya mau melihat perbedaan-perbedaan dari bangsa-bangsa tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Ya. Maka terkait dengan multikulturalisme ini, dikatakan di sini bahwa ini kalau Asia ini kan beragam budaya dan sangat rawan dengan konflik. Apakah itu yang membutuhkan, kita katakan di satu sisi, kita berharapkan bahwa konflik itu bisa diatasi dan bisa diselesaikan, tapi juga dari sisi multikulturalisme ini akan sangat beragam, sehingga penting adanya multikulturalisme itu di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau kita menganggap bahwa budaya lain itu ada di antara kita, di lingkungan kita, kita menghadapi masyarakat yang beragam, maka ini sebenarnya menjadi pengakuan diri kita terhadap budaya dan hal-hal lain yang sebenarnya perbedaan-perbedaan itu, dan kita bisa menganggap itu sebagai pengakuan yang akhirnya bisa berdampak pada ya tidak adanya permusuhan di antara kita, kita saling menghormati, saling menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing orang, termasuk budaya-budaya orang. Ya. Nah, jadi itu bagian. Saya juga mengutip sebenarnya
multikultural ini sangat identik dengan nilai-nilai karakter. Jadi kalau kita pelajari dengan nilai-nilai karakter, ya, bagaimana kalau di sekolah itu juga dituntut ya permainan-permainan yang sifatnya edukatif, ya permainan-permainan tradisional. Sebenarnya itu dituntut untuk bagaimana kita menghargai, menilai karakter kita untuk menuju kepada masyarakat yang multikultural itu. Jadi apakah itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya religius, ya, terkait dengan kejujuran, toleransi, disiplin, ya, demokratis, mandiri, kreatif, kerja keras, ya, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, ya, menghargai juga prestasi orang lain, jangan orang lain berprestasi, kita iri. Orang lain berprestasi, kita yang sewot. Harusnya orang lain berprestasi, ya kita ikut memuji, ya, memberikan dukungan, sehingga orang lain bisa juga menjadi pengakuan terhadap dia bahwa dia memiliki kelebihan-kelebihan khusus. Terkait juga dengan apakah kepeduliannya, ya kemudian tanggung jawabnya, dan juga semangat-semangat kebersamaan. Jadi nilai-nilai karakter yang sebenarnya ini merupakan bagian-bagian yang juga ada di dalam masyarakat multikultur yang ketika kita pahami tentang karakteristik dari nilai-nilai ini, maka otomatis kita akan menghadapi masyarakat multikultur ini dengan aman, damai, dan kita saling hormat menghormati. Ya. Nah, terkait dengan ini juga sebenarnya dikatakan masyarakat yang majemuk dan plural ini ada sedikit ya kalau kita lihat dikatakan masyarakat yang majemuk. Ini sebenarnya adalah masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok, apakah itu dengan perbedaan suku, budaya, ras, ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang terkait dengan pluralisme ini adalah paham yang sebenarnya menekankan terhadap sikap toleransi antar perbedaan, ya, antar keberagaman yang ada dalam masyarakat. Jadi kalau kita memiliki masyarakat yang majemuk, ya kemudian kita juga harus ya paling tidak memahami tentang pluralisme. Jadi kita harus mengerti dan paham tentang keanekaragaman daripada masing-masing orang yang ada di sekitar kita atau di wilayah kita dan lingkungan kita dalam masyarakat kita. Ya. Jadi kalau masyarakat yang majemuk ini, ya, kemudian terkait dengan masyarakat yang multikultural, di sini ada cirinya ya. Jadi masyarakat yang katakanlah kita mengenal ciri-ciri masyarakat yang multikultur, ya, atau multikulturalisme yang keberagaman yang tadi merupakan penerimaan kita terhadap budaya-budaya dan keberagaman perbedaan-perbedaan kita. Yang pertama itu adanya pengakuan ya, terhadap perbedaan dan kompleksitas kehidupan. Jadi kita harus mampu mengakui keberagaman dan perbedaan ya dari apakah wilayah yang kita datangi ataukah juga terhadap keberagaman kita dengan masyarakat di lingkungan kita. Kemudian juga adanya perlakuan yang sama terhadap anggota masyarakat, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Ini ciri dari kulturalisme. Jadi kalau kulturalisme ini adanya juga kita ingin mendapatkan pengakuan ya, dan juga perlakuan yang sama terhadap semua anggota. Apakah itu suku yang atau suku yang mungkin dominan pada satu wilayah tertentu, atau mungkin suku-suku tertentu yang juga minor dalam wilayah-wilayah tertentu, ya pada dasarnya kita ingin perlakuan yang sama ya. Tidak ada yang diistimewakan. Itu ciri-ciri dari kulturalisme. Yang berikut juga adanya kesederajatan, kedudukan dalam keberagaman dan perbedaan secara individu maupun secara kelompok. Jadi kesederajatannya, kesetaraan itu. Kemudian adanya penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan saling menghormati. Jadi kalau bicara HAM ya, maka kita kalau sekarang juga ya
banyak yang diistilahkan melanggar HAM dan segala macam. Dari sisi gender pun begitu. Ada laki-laki, ada perempuan, tetapi kemudian di tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan ini biasanya hilang. Maka sehingga secara HAM ini kan bisa mengidentifikasi semua dan semua memiliki hak yang sama. Gitu ya. Dari sisi kebersamaan, kerjasama dan hidup juga berdampingan. Jadi orang yang multikulturalisme ini ya dia menyadari itu bahwa adanya kebersamaan dan kerjasama ya ini hidup berdampingan itu tidak bisa diabaikan. Kemudian ada segmentasi, pengkotak-kotakan dan seterusnya, termasuk konsensus-konsensus yang dianggap rendah. Ya, kalau dilihat masyarakat yang multikulturalisme ya atau multikultural, ini katakanlah yang pertama masyarakat dengan komposisi seimbang. Jadi kalau dalam suatu wilayah ya kemudian ada dua, katakanlah masyarakat A itu cuma 5%, masyarakat B itu cuma 5%, tapi masyarakat C itu katakanlah 45%, katakanlah masyarakat D itu adalah 45%, maka yang 45% dan 45% lainnya ini adalah masyarakat yang dikatakan di sini sebagai masyarakat dengan komposisi seimbang. Dan ketika kita berada dalam posisi seimbang seperti itu, ya, biasanya sangat rentan terhadap konflik, ya, konflik apapun itu. Ya, apakah itu suku, ras, agama. Ya, kalau yang satu mayor, yang satu minor, maka biasanya yang minor itu lebih cenderung mengalah. Gitu. Nah, sehingga konflik bisa dihindari. Tetapi kalau masyarakat dengan kekuatan yang sama, ya, maka itu biasanya rentan sekali terhadap keberagaman ini. Yang kedua juga ini terkait dengan masyarakat dengan mayoritas dominan. Jadi kalau masyarakat dalam wilayah tertentu dikatakan dominan, maka yang dia bisa mengakumulasi segala bentuk kelebihan dia itu, dan itu tidak ada persoalan sebenarnya ketika dia mayoritas dan dia dominan, tidak ada hambatan yang terlalu berarti semestinya. Tetapi justru yang ketiga ini yang perlu akan menjadi perhatian kita, biasanya di situ ada masyarakat dengan minoritas, mereka sedikit tapi mereka dominan, ya. Kalau dominan sedikit dan dominan ini kan sesuatu yang sebenarnya memiliki pengaruh yang juga harus menjadi perhatian. Ya mungkin kalau kita lihat di Indonesia ini saja, mungkin orang-orang China ini, orang-orang China ini sedikit, tapi mereka ada di seluruh pelosok wilayah NKRI ini. Sampai ke pelosok-pelosok terkecil pun mereka ada. Dan orang-orang Chinese ini mereka kuat secara finansial, secara ekonomi mereka kuat dan biasanya menguasai pasar. Ya ada juga memang beberapa komunitas yang lain seperti India, ya, atau juga mungkin wilayah lokal di antara kita. Ya. Nah, ini mereka minoritas tetapi memiliki dominasi dalam beberapa hal. Ya. Jadi ini juga menjadi penting. Tetapi kalau yang bentuk masyarakat multikultural yang lain, yaitu yang dikatakan fragmentasi. Jadi fragmentasi ini kalau kita memiliki kekuatan yang relatif sama, kita multikultur, kita beragam, kita majemuk, tetapi antara sesama kita itu tidak ada yang dominan. Ya masing-masing memiliki kekuatan dan kekurangannya sendiri-sendiri, sehingga masing-masing biasanya ya tidak terjadi saling ganggu-ganggu dan biasanya mereka eksis dalam kelompok-kelompok mereka sendiri. Nah, ini yang terkait dengan fragmentasinya. Ya. Untuk macam multikulturalisme, ini katakanlah multikulturalisme yang isolasionis. Ya, ini kalau isolasionis ini kan biasanya terisolasi, ya, mereka mandiri dan mereka terpisah. Tapi juga ada multikulturalisme yang akomodatif, mampu mengakomodasi, termasuk otonomis, dia mandiri dan yang interaktif, bisa beradaptasi dan juga terkait dengan yang kosmopolitan.
Itu bagian-bagian. Kemudian juga terkait dengan karakteristik masyarakat yang majemuk, dikatakan di sini bahwa terjadi segmentasi di dalam kelompok-kelompok yang memiliki subkebudayaan yang berbeda. Jadi kalau terjadi segmentasi artinya terjadi perbedaan-perbedaan, ya, pengelompokan-pengelompokan. Juga terbagi di dalam lembaga yang bersifat non-komplementer, termasuk kurang mengembangkan konsensus di antara anggota atau nilai dasar. Ya, relatif sering terjadi konflik. Ini juga menjadi penting karena ketika kita masyarakat yang majemuk, ya, kemudian kita kurang menghormati kemajemukan itu, maka bisa terjadi konflik yang akan muncul. Ya, termasuk juga bagaimana terjadi integrasi sosial, ya, dan timbul atas dasar paksaan. Dan kemudian dominasi politik dan ekonomi. Jadi antara keberagaman 4 bentuk yang tadi disampaikan itu, ya ada yang memang mayoritas dan juga mendominasi baik secara politik maupun ekonomi, tetapi juga ada yang justru minoritas tetapi mendominasi juga baik itu politik, ya, maupun yang lain-lain. Ya. Ini karakteristik kalau dilihat dari sisi keramatamahan orang Asia. Memang orang-orang Asia, apalagi orang Indonesia, ini sangat dikenal dengan keberagamannya. Baik itu secara histori, ya, secara etik, secara agama, ya, baik itu nilai maupun itu semua merupakan hal-hal yang katakanlah unggul bagi orang Asia. Ya, jadi dikatakanlah orang Asia itu sebentar friendly. Ya. Friendly ini kan katakanlah bersahabat, ya. Jadi orang-orang yang orang Asia ini terkenal dengan apakah itu bersahabat, kemudian ramah, ya, kemudian juga courtesy atau kesopanan. Ya, ini semua ada di budaya orang Indonesia, ya. Ada juga yang katakan ini suka menolong. Ya. Jadi kalau ada orang yang ketabrak, orang rame-rame datang menolong, ini bagian yang biasanya terjadi di sekitar kita, ya. Termasuk juga moral. Moral ini juga mungkin terkait dengan akhlak, ya. Kemudian humility, ya, atau kerendahan hati. Biasa orang bilang humble, ya. Kemudian juga warm atau kehangatan. Jadi kehangatan ini dikatakan orang Asia memang begitu. Di samping kindness, ya, kebaikan, juga respect atau penghormatan atau juga pengertian. Di dalam olahraga katakanlah mereka berbeda-beda, tapi kemudian ketika sudah berada di dalam satu arena, orang dalam bertanding kita katakanlah ditinju, kita adu-adu jotos, ya. Dan kakak saya orang Indonesia ketemu dengan kalau di bela diri itu banyak sekali kita ketemu dengan orang Thailand. Kalau di kickboxing, di Muay Thai, gitu, ya. Banyak juga kita ketemu mungkin dengan orang-orang Jepang, ya, Korea. Kalau taekwondo itu dominan orang-orang Korea. Ya katakanlah kita bertarung, bahkan ada yang sampai KO, ada yang pingsan, ada yang jatuh, ada yang cedera, keseleo, patah, dan seterusnya. Tapi setelah pertandingan-pertandingan itu tentu kita akan saling peluk-pelukan. Jadi kalau kita saling peluk-pelukan, inilah yang kita katakan respect, ya, respect terhadap sesama ini. Ya. Kemudian juga terkait dengan modesty atau kesederhanaan kita. Jadi orang-orang Asia termasuk kita semua ini identik dengan kesederhanaan. Di samping empati, ya, ada simpati, ada empati. Jadi kalau kita melihat ada yang kedukaan dan segala macam, ada tertempa bencana dan segala macam, maka
kita dengan rasa empati kita memberikan pertolongan dan seterusnya tanpa diminta pun kita biasanya memberikan pertolongan terkait itu. Begitupun dengan sincerity ya, atau di ketulusan, termasuk kesetiaan ya, atau loyalty itu. Nah, ini bagian-bagian dari karakteristik atau keramah tamahan orang-orang Asia yang sudah sangat terkenal di mana-mana. Nah, kalau kita lihat, kita pelajari di dunia luar, apalagi di Eropa, Australia, kita lihat yang tinggalnya juga sudah berjauh-jauhan karena wilayah mereka mungkin cukup luas. Ya, ada yang tetangga kena musibah pun tetangga yang lain tidak tahu. Nah, akhirnya tidak bisa membantu secara lebih baik dan seterusnya. Tapi kalau kita orang-orang Indonesia, ya, kita ramah, bahkan kita melihat orang asing datang ke wilayah kita akan sangat menghormati mereka. Ya, sangat menghormati mereka, dan ini sudah diakui oleh seluruh bangsa ya. Ya. Yang berikut kita melihat di sini terkait dengan beberapa budaya yang ada di Asia ya, kebiasaan dari mereka. Ya, katakan akan di sini sebagai kebiasaan atau tradisi yang paling populer di Jepang ya. Di Jepang itu ada satu budaya yang dikenal dengan budaya Kanamara atau Matsuri ya, Kanamara Matsuri. Apa sih Kanamara Matsuri ini? Biasanya setiap tahun itu dilakukan festival ya. Jadi sesuai kalau historinya, yaitu festival Linggalogam itu merupakan legenda ya, dan ini diperuntukkan biasanya bagi mereka-mereka yang akan menikah. Gitu. Jadi ada anggapan-anggapan yang sakral di orang Jepang itu yang biasanya dianggap pada malam pengantin itu ada pengaruh-pengaruh magic ya, yang bisa justru mengancam keselamatan jiwa dari seorang suami. Ya. Sehingga ada semacam agenda khusus yang diperingati setiap tahun dalam bentuk festival. Jadi kalau kita lihat dalam gambar itu bahkan gambar penis semestinya ya, gambar penis yang digotong, dan itu pemujaan itu selalu dilakukan bukan persoalan penisnya, tapi juga termasuk bagaimana sekaligus merupakan gerakan-gerakan melawan apakah itu penyakit-penyakit kelamin, ya, apakah itu AIDS dan sejenisnya. Itu hal-hal yang menonjol di Jepang ya. Di Jepang juga misalnya ini orang Jepang itu tidak mau menerima tip ya. Jadi kalau kita meminta atau ada yang menolong kita, biasanya kalau di Indonesia itu kita identik dengan memberikan uang tip lah. Ya. Orang biasanya menghantar kita ke hotel juga, ya, setelah membawa barang-barang kita ke kamar, ya, kita biasanya memberikan mereka uang tip. Dan itu sangat lumrah di Indonesia. Kalau bahkan kita kalau tidak memberikan uang tip itu malah sepertinya tidak lengkap gitu. Tetapi untuk adik-adik sekalian ya, adik-adik mahasiswa mungkin ini kalau untuk orang Jepang ini jangan dilakukan ya, karena ini dianggap justru seperti menghina ya. Orang Jepang itu juga tidak menyukai jabat tangan. Jadi kalau kita lihat mereka biasanya tunduk gitu ya. Jadi mereka lebih senang membungkuk, dan membungkuk mereka itu kan rasa hormat. Nah, kalau kita di Indonesia, ketika musim pandemi, baru kita semua rata-rata tidak berjabat tangan, tetapi mungkin lebih akrab dengan menempatkan posisi tangan di depan dada dan seterusnya. Gitu. Sehingga keberagaman inilah yang perlu menjadi catatannya. Juga ada sesuatu yang mungkin bukan di Jepang saja, tapi menurut kita juga sangat jelek. Orang Jepang itu tidak senang melihat orang membersihkan hidung di depan umum, apalagi di hadapan mereka. Di depan umum aja
merupakan pantangan buat orang Jepang untuk mengorek-ngorek hidung ya. Itu sangat tidak bagus menurut mereka. Ya. Kemudian juga filosofi Jepang itu ya, mereka yang banyak tahu tidak bicara, dan yang tidak tahu apa-apa justru yang banyak bicara. Nah, jadi sebenarnya dalam beberapa bentuk komunikasi, baik itu formal maupun non formal, terutama yang formal-formal ya, orang Jepang itu justru banyak yang tidak suka terlalu banyak bicara. Ya, mereka banyak diam dan lebih banyak memperhatikan apa yang dibahas, dan mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Ya, kesalahan persepsi kita terhadap situasi ini biasanya akan justru menjadi lain. Banyak kita beranggapan mereka diam berarti mereka tidak respect. Tetapi sebenarnya mereka diam itu mereka sangat respect. Jadi ini bagian yang juga harus kita ketahui sebagai kebiasaan-kebiasaan dari negara-negara tertentu. Ya. Kalau di China ini kita kenal, ini ada festival lampion ya. Ini biasanya menandai berakhirnya perayaan tahun baru Imlek itu ya. Jadi kita biasa di sini ada juga Imlek sejak zaman Gus Dur, itu Imlek itu sudah rata-rata senantiasa dirayakan setiap tahunnya, dan sudah tidak seperti dulu itu masih sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang justru kalau Imlek itu identik dengan tarian-tarian akrobatik barongsai dan seterusnya itu. Ya. Bahkan sekarang kalau di olahraga barongsai itu saja sudah dipertandingkan, di PON. Dan ini komunitasnya justru banyak dari orang-orang China. Dikatakan di sini bahwa tradisi lampion itu bersifat istimewa dan juga ada magisnya, ya, ada magisnya, ada magicnya gitu. Jadi biasanya ribuan lampu-lampu ya itu dipasang, dan di setiap rumah, apakah itu di gedung-gedung ya, itu selalu ada, di jalan-jalan ini selalu ada. Biasanya dimeriahkan dengan berbagai musik ya, musik termasuk tarian yang tadi saya bilang, ada pertunjukan akrobatik. Hal yang menurut kita biasanya di luar logik gitu, bahwa mereka dalam hal mempertontonkan tarian-tarian barongsai itu biasanya sangat akrobatik. Jadi mulai dari landasan ya, dari tanah, kemudian bisa naik ke tonggak-tonggak kayu atau apapun itu yang dipasang untuk mempersulit atau memperjelas atau mempertajam sisi-sisi akrobatiknya dari sebuah pertunjukan itu. Ya. Dan bagi penghuni-penghuni atau satu keluarga kita ini biasanya identik ya, kita diminta untuk membawa senter atau juga lampion-lampion itu ya, dengan tentu saja menyiapkan hidangan-hidangan tertentu, bahkan pakaian-pakaiannya pun pakaian-pakaian tertentu. Dan biasanya semua meminta rezeki di sana. Jadi kalau orang China itu dikatakan Imlek itu kan ya, orang identik dengan angpau gitu. Jadi baik sebagai orang tua maupun sanak saudara yang sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan tetap, ini mereka biasanya menyiapkan angpau dan dibagikan kepada seluruh anak cucu kerabat ya, yang datang untuk mengikuti atau melakukan perayaan-perayaan Gongsi Facai itu. Jadi salah satunya itu adalah diperingati secara tiap tahunnya juga dengan festival Lentera yang dikumandangkan. Kemudian juga di China itu ya, itu ada angka-angka yang mungkin dianggap angka hoki ya, atau angka-angka yang rezeki ya, memiliki dampak yang baik ya. Katakanlah di situ angka 8. Jadi angka 8 itu menurut orang Cina itu
angka keberuntungan. Jadi ini terkait dengan apa itu mungkin finansial yang akan kita dapatkan atau kekayaan, ya, keuangan kita mungkin akan menjadi meningkat dan seterusnya. Angka 8 itu dikatakan tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Jadi kalau kita tulis angka 8 itu berulang-ulang pun dia akan nyambung terus. Nah, ini untuk orang China itu menjadi hoki. Ya. Kemudian juga untuk ada pasangan yang dikatakan kalau ingin menginginkan keberuntungan, ini dikatakan sebaiknya menikah. Ya. Itu menikah itu pada tanggal 8 Agustus. Jadi kalau orang-orang China itu biasa hari-hari baiknya itu setiap tanggal 8. Tetapi tentu saja yang lebih dianggap lebih baik itu sesuai hitung-hitungan, karena orang China ini punya banyak sekali hitung-hitungan. Jadi kalau hitung-hitungan mereka yang hokinya itu justru di 8 Agustus. Ya. Demikian juga kalau kita kaji dari astrologi China, ini bahkan terdiri dari 8 lambang zodiak gitu ya. Bahkan sampai sekarang kita masih menggunakan itu. Sio-sio dan seterusnya itu. Ya, kemudian juga ini masih di daratan China, ini dalam hal memberikan salam. Dalam memberikan salam ini orang Cina tidak suka cipika-cipiki. Kalau kita orang Indonesia banyak ketemu, ya kemudian cipika-cipiki saling berciuman. Ya. Ini kalau di China ini tidak disenangi. Jadi bisa digantikan dengan berjabat tangan. Ya. Jadi silakan Anda kalau ketemu orang China jangan seperti sok-sok akrab atau kemudian kita beranggapan budaya kita bisa diterima oleh semua orang. Padahal di orang China itu merupakan pantangan. Seperti di Jepang tadi ya, mengorek-ngorek hidung dan seterusnya itu. Ya, di Cina juga ini banyak ini budayanya ini ya. Dikatakan di sini kita waspada tentang tinta merah ya. Jadi kalau kita dalam hal bekerja, ya, berkirim surat dan segala macam itu, ini jangan menggunakan tinta merah. Ya. Kepada acara-acara resmi ya, yang terkait dengan corak warna merah ini, biasanya itu hanya terkait dengan pelaporan-pelaporan atau digunakan untuk pengaduan-pengaduan atas perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang bagus ya, atau yang tidak layak. Jadi yang sifatnya mungkin kriminal dan segala macam itu justru dibuat dalam bentuk tinta merah atau tinta merah yang digunakan. Jadi disarankan untuk kita kalau ketemu dengan orang Cina, ya memang kita rata-rata di sini menggunakan tinta hitam, tinta biru, tapi siapa tahu tanpa sadar suatu saat kita menggunakan tinta merah karena memang kebetulan ada di antara kita, atau kita menganggapnya cakaran-cakaran biasa saja, tetapi mengandung makna yang lain yang mungkin tidak bisa diterima oleh kalangan tertentu. Ya. Yang berikut ini juga terkait dengan di Thailand ya. Ini ada perang air ya. Perang air di Thailand dikatakan sebagai budaya Songkran. Budaya Songkran ini sama dengan tahun baru Buddha ya. Dan kalau kita lihat sampai sekarang ini justru dia berubah ya menjadi perang air. Jadi kalau kita mengikuti festival itu maka kita menyiapkan ya beragam alat yang mungkin akan kita gunakan untuk saling siram menyiram, dan budaya-budaya ini menjadi senantiasa dilakukan secara rutin ya di Thailand. Kalau kita di Indonesia ini kan rata-rata ini terkait dengan menanggalkan sepatu, sandal. Ya. Ini kalau kita sama ya ke masjid itu yang biasa ramai sekali. Ke masjid maka semua sandal-sandal pasti ditanggalkan. Tapi juga kalau kita berkunjung ke rumah kerabat, ya, kenalan, saudara, itu rasanya
tidak etis kalau kita masuk dengan sepatu, masuk dengan menggunakan alas kaki, masuk dengan menggunakan sendal apalagi. Karena kita yang namanya resmi-resmi itu nggak boleh pakai sendal, harus pakai sepatu. Dan biasanya kita kalau mau berkunjung ke rumah orang, sepertinya buka sepatu itu susah sekali gitu. Tetapi kalau orang Indonesia, Anda tidak membuka sepatu, maka dianggap ya nggak tahu diri nih, tidak menghargai orang rumah. Ya, tentu saja meskipun manfaatnya apakah dari sisi kesehatan atau kebersihan dan segala macam, tapi tentu saja ini menjadi perhatian. Demikian juga menggunakan tangan kiri. Kalau di era sekarang, ya, era teknologi ini kan rata-rata orang sudah tidak memikirkan lagi laki-laki dan perempuan. Juga sudah tidak memikirkan tangan kiri dan tangan kanan. Semuanya harus diberlakukan sama. Ya, katakanlah kesamaan gender, bahkan di politik sekarang, kalau mau membuat partai itu harus ada keterwakilan berapa itu 30 atau 40% perempuan baru harus bisa diterima atau memenuhi syarat gitu. Nah, kalau kita banyak kalau kita makan dengan tangan kiri, ini kan agak lucu ini. Kalau di Indonesia makan tangan kiri, menulis tangan kiri, ya kita menggunakan istilah kidal. Ya, kidal ini seperti hal yang ganjil gitu. Nah, ini tentu saja bagian yang harus kita ketahui. Sama seperti saya tidak tahu mungkin yang mengikuti ini ada orang Makassar atau orang Bugis atau tidak. Dari cerita-cerita teman-teman itu, orang Bugis itu kalau menyajikan makan kepada kita, ya, ya kita setelah makan itu kita wajib untuk membasah atau menyiram air di piring itu sehingga piring kita basah. Artinya sesuai mungkin kepercayaan mereka itu akan memberikan sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka gitu. Tetapi kalau Anda disuguhi makanan dan Anda tidak menyiram air pada akhir makan Anda membiarkan piring Anda kering, kemungkinan kedatangan Anda yang kedua atau yang ketiga itu tidak akan diberikan makan lagi, gitu. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam wilayah kesatuan negara kita aja banyak sekali yang belum kita paham. Apalagi di bangsa Asia yang tentu sangat beragam dan plural itu. Gitu. Saya bisa menyimpulkan ya di sini bahwa bangsa Asia adalah bangsa yang sangat kaya dengan keberagaman, baik suku, budaya, agama, ras, bahasa, dan juga mungkin antar etnis, antar golongan. Sehingga dibutuhkan memang kesadaran sosial serta juga orientasi untuk mendeskripsikan fenomena multikulturalisme itu. Yang kedua, bahwa pengakuan terhadap keberadaan dan keberagaman serta kesederajatan ini merupakan prinsip multikulturalisme yang penting sehingga baik individu maupun kelompok ini dapat bertindak secara tepat dan alami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, karena kita bicara skopnya adalah Asia, maka terutama komunitas bangsa Asia sebagai populasi terbesar di dunia. Saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kira-kira terkait dengan kesadaran sosial kita, orientasi sosial kita, dan keberagaman budaya kita di benua Asia ini ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya kembalikan kepada Pak Gonda mungkin selaku moderator untuk bisa ditindaklanjuti, Pak. Terima kasih, Pak.
Halo. Cara Halo Bapak. beragam, ya kita asal dari berbagai budaya, latar belakang, agama, ras, suku, dan seterusnya, sehingga punya banyak perbedaan. Ya, kemudian beliau tadi menyebutkan ada banyak ya adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang bisa mungkin di satu tempat dia kelihatan tabu dengan tempat yang lain, tapi kita dalam keadaan seperti ini maka perlu punya prinsip, ya kalau Hegel mengatakan itu adalah cultural relativism, menilai bahwa ternyata memang budaya itu relatif, sehingga kita jangan pernah mengklaim budaya orang lain itu dengan ukuran budaya kita sendiri. Karena ketika kita klaim, ini nanti semangat untuk saling menghargai itu akan berkurang dan akhirnya bisa menyebabkan terjadi konflik. Ya, makanya beliau tadi mencontohkan ya kasus di Jepang, kasus di Cina, di Indonesia, di Thailand, ya bagaimana kemudian kekhasan dari masing-masing budaya mereka. Saya kira waktunya tepat jam 11, hanya saja Prof. Pena Lampir, kita kalau mungkin dari teman-teman ada 1 atau 2 pertanyaan, ya maksimum untuk 10 menit, ya kami persilahkan. Mungkin ada dari sisi sini yang ingin bertanya? Ada tanggapan mungkin teman-teman? Atau dari sisi kiri saya? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Ya, Prof. Pena Lampir, saya kira karena sudah sangat jelas, tadi PPT-nya kita bagikan juga ini ke mahasiswa, Prof. Jadi memang mereka sudah sambil membaca juga. Ya, kita berterima kasih sekali ini atas ilmu yang sudah dibagikan. Ya, kalau sekarang mungkin Prof. Pena Lampir ini baru bisa dengan online ya datang bersama kita. Mudah-mudahan suatu saat ini memang secara fisik, Prof, offline ini bisa datang ke Malang, insya Allah dalam acara-acara berikutnya. Ya. Siap, terima kasih Pak Gonda. Ya, Lampir, ya sekali lagi teman-teman sekalian kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof. Pena Lampir. Ya, terima kasih Prof dan semua peserta. Tadi ada beberapa yang ikut online, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena memang spiritnya ini berasal dari berbagai daerah juga di UMM ini, Prof. Jadi berasal dari hampir provinsi, bahkan ada yang dari luar negeri, kemudian latar belakangnya juga berbeda-beda, dan spirit dari Ambon enggak itu? Enggak, dari Ambon ada ya Pak Gonda ya? Prof. Pena Lampir mau tahu siapa yang dari Ambon? Dari Maluku? Ada yang angkat tangan? Jangan malu-malu, yang dari Maluku. Ya. Ada enggak? Ada Prof, tapi malu-malu untuk angkat. Siap. Salam buat seluruh mahasiswa saja. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi bersama dengan saudara-saudaraku semua yang ada di UMM ini. Sekali lagi terima kasih Prof dan teman-teman. Terima kasih. Ya, untuk sesi berikutnya akan kita mulai jam 1 tepat, sehingga teman-teman 5 atau 10 menit sebelum jam 1 diharapkan sudah masuk di sini. Ya. Terima kasih Prof. Pena Lampir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, saya mengundurkan diri, mohon izin live. Pak Gonda dan Bapak Ibu semua, terima kasih.